Oke, kembali dengan saya Pentambun belajar bahasa Spanyol. Kita ini adalah kelas kelima, ya, kelas kelima. Sesudah sebelumnya dengan Unke di Barcelona, ya kan. Sekarang saya ingin sedikit berbeda. Saya ingin perlihatkan dulu, nah, Messi, La Gloria del Fútbol. Ini buku saya, buku yang saya beli tentunya. Saya beli dari Barcelona ini. Dikirim langsung dulu. Waktu saya masih bekerja sebagai apa, di Top Score mengerjakan terjemahkan marka koran Spanyol itu ke bahasa Indonesia. Jadi saya dulu baca dulu berita-berita sepak bola apa Spanyol, baru saya. Yang paling saya suka itu kalau dia wawancara. Ya, salah satu favorit saya itu menulis wawancara adalah wawancaranya Messi, juga wawancara Ronaldo. Di zamannya itu ya Messi Ronaldo waktu itu masih satu di Barcelona, satu Real Madrid. Oke, tidak berpanjang lebar. Saya ingin kita lanjutkan ke pelajaran kita. Tapi sebelum itu, saya sudah janjian tadi dengan teman saya di Cordoba, Argentina, supaya kelas next-nya itu bersama dengan namanya Carlos, dengan Carlos. Kita akan mengenal sedikit tentang Argentina bersama Carlos. Tapi sekarang kita lanjutkan kelas kita, kelas yang kelima, sedikit tentang gramatika. Oke, saya akan tampilkan ya bagi yang sudah mengikuti kelas keempat, tolong diikuti dulu kelas keempatnya. Ini adalah layar kita sekarang ya. Oke, ini sudah dipelajari. Nah, sekarang saya hanya akan mengambil dua baris berikut saja. Satu kalimat ini saja kali. Satu kalimat ini dulu. Yang ini, oke. Donde estudias? Artinya di mana kamu belajar? Jawabannya adalah yo estudio en Santa Rosa. SMP Santa Rosa. Oke, yo estudio en SMP Santa Rosa. Yo, kita pelan-pelan kita lihat. Oke, saya akan hilangkan. Nah, jadi begini nih. Kelas kelima ya. Donde estudias? Yo, saya, estudio, belajar di SMP Santa Rosa. Saya, berarti yo artinya saya ya. Yo, saya. Estudio artinya belajar. Oke. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Donde, di mana? Oke, kita dapat. Donde, di mana? Oke. Estudias, belajar. Oke, kita bilang estudias, belajar juga, ya kan? Dua nih, studio belajar, studio. Pertanyaannya, donde estudias itu artinya di mana kamu belajar. Contohnya saya belajar, bentar, oh, saya belajar, oke. Ini ada sayanya ya, ada Jo. Nah, di sini di mana belajar kamu? Kamunya mana? Itu pertanyaan. Di mana kamu sekarang? Kata kamu dari mana? Nah, kalimat ini lengkapnya adalah donde estudias tú? Donde estudias tú? Ya, saya donde estudias tú? Tú itu artinya kamu. Saya buat di sini kamu. Tapi kenapa tidak diucapkan? Nah, itu yang menarik. Itu yang menarik. Jadi, kesimpulan pertama gramatika dalam bahasa Spanyol, saya rapikan dulu rambut saya. Oke, kesimpulan pertama dalam bahasa Spanyol, subjek tidak diucapkan. Sekali ulangi, subjek tidak diucapkan. Manakah subjeknya di sini? Tu. Tidak usah diucapkan pun tidak apa-apa. Bisa diucapkan, bisa tidak. Donde estudias? Betul? Betul. Donde estudias? Tu? Betul? Betul. Nah, tidak diucapkan. Kenapa tidak? Oke, kita lihat lagi di sini. Yo estudio.
Ini diucapkan nih subjeknya. Bisa nggak seperti ini? Bisa. Estudio en tanpa yo, tanpa mengucapkan subjek. Kenapa tidak mengucapkan subjek? Karena dalam bahasa Spanyol, kita lihat sekarang ada perubahan kan? Ada berubah dia di bagian belakangnya ya. Satu estudia, satu estudio. Jadi, kata kerja dalam bahasa Spanyol berubah sesuai dengan subjeknya. Saya ulangi, kata kerja dalam bahasa Spanyol berubah sesuai dengan subjeknya. Contoh, yo estudio. Studio. Saya belajar. Tu estudias. Kamu belajar. Berubah subjeknya. Berubah kata kerjanya berdasarkan subjeknya. Dan pasangannya cuma itu. Studio pasangannya cuma Jo. Satu pasangannya. Jadi karena pasangannya cuma Jo, hilangin aja juga nggak apa-apa. Jadi studio. Estudias. Demikian juga. Pasangannya cuma tu. Nggak bisa Jo. Tu. Maka dihilangkan bisa. Kalau bahasa Inggris kan bisa I learn, I study, you study. Bisa, pasangannya bisa banyak, bisa they study. En Spanyol solamente, dalam bahasa Spanyol hanya satu. Jadi kesimpulan pertama dalam bahasa Spanyol, kata kerja subjek tidak diucapkan, tetapi kata kerjanya sudah menunjukkan subjeknya. Maka yang paling penting dalam bahasa Spanyol adalah kata kerja. Karena subjek tidak diucapkan. Kita harus tahu kata kerjanya mana, maka kita akan tahu subjeknya di mana. Saya ulangi, yang paling penting dalam belajar bahasa Spanyol adalah kata kerja. Ventambun, Indonesia, Noticia.